Sekarang gini, kalau ibu bapak punya anak kecil, ketika anak kecil itu ibu bapak larang, nak jangan main ke semak itu, di situ banyak duri, nanti kalau kamu masuk ke situ kakimu ketucuk duri, nanti kalau kakimu ketucuk duri kakimu akan bengkak. Anak ini bilang iya mak, nah, tapi dilakukan juga, maksudnya akhirnya ketucuk beneran dengan duri yang berbisa tadi, bengkak kakinya itu sebesar semangkok. Ibu tengokin atau ibu bawa ke dokter? Ditengokin bawa ke dokter? Bawa ke dokter. Oleh dokter dibelah itu, nangis biarin nangis gak apa-apa. Nanti kan kalau sudah sehat dia bisa main dengan kawan-kawannya. Seperti itu juga orang yang berdosa, biarin dibakar di neraka, nangis geliat gak karuan, biarin. Nanti kalau udah bersih kan nanti baru diambil oleh malaikat, dimasukkan ke sungai namanya Nahrul Hayat, dicuci di situ. Udah bersih, hilang semua bau-bau busuknya, baru masuk ke dalam surga. Itulah dalam sebuah hadis sebutkan. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Nurus Sa'adah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian yang lalu. Masih kita lanjutkan tentang berkorban, karena biar sampai tuntas. Nanti kalau sudah selesai berkorban ini, nanti akan dilanjutkan pada bab akikah, karena banyak orang yang belum tahu apa bedanya daging kurban dengan daging akikah gitu. Biar lebih dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wal mustahabbu ayyudhhiya binafsihi. Orang kalau berkorban itu disunahkan menyembelih binatang dengan tangannya sendiri, menyembelih sendiri gitu, itu disunahkan seperti itu. Lalu bagaimana kalau seandainya nggak sanggup menyembelih, atau tidak berani menyembelih, atau nggak bisa menyembelih, itu bagaimana? Terima kasih Ustaz. Yang disunahkan adalah ketika mau berkorban itu menyembelih binatang melalui tangannya sendiri. Li hadis Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari hadis Anas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini. Rasulullah telah menyembelih binatang korban itu dengan dua kambing kibas yang cantik, dua kambing kibas yang bagus, yang menarik. Bagaimana caranya Rasulullah itu menyembelih kambing korban itu? Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Rasulullah ketika menyembelih binatang korban itu meletakkan kakinya itu di atas sisi dua perut kambing itu. Jadi kalau kita lihat, memang kalau di Arab itu saat orang bayar dam, itu yang menyembelih itu kakinya nginjek perutnya itu. Jadi kakinya itu dipinjak oleh yang menyembelih itu. Ternyata di sini dijelaskan oleh Imam Syirazi, Rasulullah itu kalau menyembelih binatang korban, menyembelih kambing,
itu Rasulullah letakkan kakinya itu di sisi perutnya, kan dibaringkan gitu. Kalau perut kan di depan, berarti di sisi bagian atasnya itu dipinjakkan itu. Barangkali maksudnya itu adalah ketika diletakkan kaki di atas kambing itu untuk mengurangi geraknya kambing. Barangkali seperti itu. Karena Rasulullah melakukannya seperti itu. Setelah kaki Rasulullah itu ditaruh di atas perut kambing itu, sisi kanan, lambung kiri kambing itu ditaruh di situ. Lalu Rasulullah sama wa kabbaro. Rasulullah menyebut nama Allah lalu bertakbir. Jadi pada saat nyembelih itu adalah disunahkan bismillahi Allahu akbar. Tidak bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, tapi bismillahi Allahu akbar. Disunahkan seperti itu. Wa yajuzu ayyastaniba ghairahu. Tetapi itu tadi, kalau kita tidak mampu nyembelih sendiri, kalau kita tidak sanggup menyembelih sendiri, kalau kita tidak bisa menyembelih sendiri atau takut menyembelih sendiri, boleh mewakilkan kepada orang lain. Apa dasarnya kok boleh mewakilkan kepada orang lain, padahal yang berkorban adalah kita? Kok berkorbannya diwakilkan kepada orang lain? 5 ruwiyah Jabir, berdasarkan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahhara salasan wasittina badanatan, bahwa Nabi pernah itu menyembelih onta itu jumlahnya ada 63 onta. Jadi ternyata kalau kita mau nyembelih binatang itu tidak harus dengan satu kambing. Kalau kita pengen berkorban tidak harus dengan satu sapi. Dan maka Rasulullah menyembelih binatang korban itu pada saat itu sekaligus itu 63 onta. Artinya kalau kita menyembelih binatang korban berupa sapi satu orang itu juga boleh. Rasul menyembelih binatang korban berupa onta itu 63 onta. Bayangkan, onta 63. Onta itu beratnya lebih berat daripada sapi. Dan onta itu ketika kita menyembelih itu nggak seperti kita nyembelih sapi, nggak seperti kita nyembelih kambing, apalagi nyembelih ayam. Bagaimana cara nyembelih onta? Nyembelih onta itu dalam keadaan onta itu sedang berdiri seperti itu. Karena onta nggak mau dibaringkan, dalam keadaan berdiri. Lalu bagaimana? Rata-rata tukang sembelih di sana itu punya pisau itu paling-paling sepanjang ini. Nggak sama dengan kita golok sepanjang ini. Kalau kita kan golok sepanjang ini, kita punya golok tajam sepanjang ini. Kalau dia paling-paling pendek segini nih. Lalu ketika dia nyembelih onta gimana? Pisaunya itu lancip, tajam, lancip kayak panah, lancip. Jadi punya sisi tajam itu ujung sama perutnya itu lancip. Jadi ketika dia nyembelih itu dicucukkan ke bagian tengah tenggorokannya itu, terus ditarik ke bawah. Pada saat dia berdiri, maka pada sekali gerak seperti itu langsung putus urat lehernya. Begitu putus urat lehernya, itu darah itu seperti kalau kita melihat hujan, airnya keluar dari cucuran air itu, dari talang air itu. Nanti lama-lama dia duduk, akhirnya terbaring, lemas dan mati. Begitu cara nyembelih onta. Saya ceritakan seperti ini karena saya pernah melihat langsung. Cuman sayangnya tidak saya videokan. Kalau saya videokan mungkin agak lebih seru lagi itu. Itu saya ajak jamaah waktu itu, jamaah haji. Kebetulan kan waktu itu saya jadi pembimbing haji untuk jamaah haji Sarolangun, jamaah haji Kerinci, dan jamaah haji Tebo. Jadi Tebo, Sarolangun, Kerinci. Itu waktu itu saya disuruh oleh pemerintah untuk membimbing jamaah haji dari 3 tempat ini. Dari Kerinci ada 143, dari Tebo ada 155, dan dari Sarolangun ada 77. Saya ajak semuanya ke tempat pembayaran dam. Dan di situ pada saat itu ada yang gabungan menyembelih binatang, tapi disediakan di situ adalah onta, bukan kambing. Cara nyembelihnya seperti itu tadi. Dalam keadaan berdiri, onta itu dibelah lehernya dengan pisau yang kurang lebih sekitar 30 cm pisau itu. Dan itu langsung roboh.
Rasulullah nyembelih binatang kurban itu sekaligus pada saat itu 63 unta. Kalau nanti pas berkorban Bapak Ibu pengen nyembelih binatang 63 unta juga boleh. Kan ittiba'an li rasuli, kan ngikuti Rasul. Rasul nyembelih binatang korban berupa unta itu jumlahnya sekaligus 63. Jadi kalau nanti pengen ngikuti Rasulullah, nah berkorban aku ngikuti Rasulullah, kan sunnah Nabi ngikut Rasul, cari unta 63. Bingung di sini nyari unta, karena yang ada paling di Taman Rimba itu pun cuma satu, dan itu nggak dijual di sana. 63 itu apa Rasulullah sendiri yang menyembelihnya? Enggak. Rasulullah itu dalam kondisi fisik dia adalah manusia biasa. Jadi Rasulullah juga punya lelah, Rasulullah juga punya rasa capek, Rasulullah juga bisa ngantuk, Rasulullah juga bisa tidur. Walaupun tidurnya tidak seperti tidur kita. Kalau kita tidur memang tidak ingat sama sekali dengan apapun. Tapi kalau Rasulullah tidur, itu hatinya tidak pernah lepas dari Allah. Masih nyambung hatinya. Raganya tidur, tapi jiwa Rasulullah tidak pernah tidur. Rasulullah menyembelih 63 binatang yang berupa unta itu tadi. Beliau sampaikan, beliau sembelih 63 itu dengan tsumma a'ta'aliyan. 63 itu sebagiannya diberikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an, fanahara ma ghabara minha, lalu beliau itu menyembelih sebagian sisanya dari yang diberikan oleh Sayyidina Ali itu tadi. Jadi sebagian disembelih oleh Sayyidina Ali, sebagian disembelih oleh Rasulullah SAW sendiri. Nanti di sini akan ada penjelasan, karena kan ketika seseorang berkorban itu kadang-kadang ada yang mengambil daging terus dimasak, sudah itu dimakan sama-sama. Sini pernah seperti itu? Enggak? Kemarin iya pernah? Oh belum pernah? Dulu pernah? Sebetulnya boleh juga, nanti di belakangan di sini dijelaskan seperti itu. Dan bahkan Rasulullah suruh mengambil setiap satu binatang korban itu diambil sepotong dagingnya. Kalau ada 7 berarti 7 potong setiap kambing, setiap sapi yang disembelih itu diambil sepotong dagingnya. Dan itu dimasak di priuk. Dimasak di priuk dan disuruh makan itu tidak dagingnya saja, tapi dengan kuah-kuahnya sekaligus, suruh menghirup atau suruh meminumnya. Itu nanti ada penjelasan di belakang. Pelan-pelan nanti sampai sana. Ya. Wal mustahabu alla yastaniba illa musliman. Wal mustanabu alla yastaniba illa musliman. Dan disunahkan kalau terpaksanya mewakilkan untuk menyembelih binatang korban itu, suruhlah yang menyembelih itu orang muslim. Jangan orang Kristen suruh nyembelih binatang korban, atau orang Buddha. Nanti kalau orang Buddha suruh nyembelih sapi, marah dia, karena sapi itu kan yang dia sucikan gitu. Lalu apa boleh? Nanti penjelasannya. Li'annahu kurbatun, karena yang disembelih itu adalah binatang korban dan isinya adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fakanal afdalu alla yatawallaha kafirun, maka yang lebih utama adalah jangan disembelih oleh orang kafir. Yang menyembelih bagusnya orang Islam. Kenapa kok harus disembelih oleh orang Islam, tidak orang kafir? Wali annahu yahruju bidzalika minal khilafi. Kalau mewakilkan binatang sembelihan itu kepada orang muslim, itu akan keluar dari perbedaan pendapat. Nanti nggak akan ribut. Coba sesekali itu ada orang Nasrani sini suruh nyembelih binatang korban, pasti nanti kampung tuh ribut. Masa nyembelih binatang korban orang Kristen suruh nyembelih? Ribut nanti itu. Oleh karena itu menghindarkan khilaf, menghindarkan perbedaan pandangan, maka kalau bisa yang nyembelih sama-sama orang Islam. Lianna inda Malik rahimahullahu ta'ala, karena menurut Imam Malik rahimahullahu ta'ala, la yajzi'u dhabahu, orang kafir tidak boleh menyembelih binatang korban. Orang kafir tidak boleh menyembelih binatang korban menurut Imam Malik. Fa in ustunaba yahudian au nasraniyan jaza. Di sini Imam Syirazi menyebutkan kalau diwakilkan kepada orang Nasrani atau orang Yahudi boleh. Yang tidak boleh orang kafir.
Itulah kita ini pemahaman kita belum sampai. Orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak dikatakan kafir kalau di dalam sini. Karena mereka punya Tuhan, Tuhannya yang dijelaskan oleh Nabi Musa alaihi salam. Yang Nasrani Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan ini sebetulnya adalah qoblal bi'tsah, sebelum Rasulullah SAW diutus. Maka Imam Sirraji menyebutkan kalau yang menyembelih itu orang Yahudi atau orang Nasrani itu boleh, li'annahu min ahli zakati. Karena orang Nasrani dan orang Yahudi itu adalah orang ahli sembelih binatang. Karena dia orang ahli sembelih binatang, namanya ahli, tentu dia paham. Wa yustahabu ayyakuna aliman. Oleh karena itu orang yang menyembelih binatang korban itu adalah orang yang paham, orang yang alim. Alim di sini artinya dia paham tentang bagaimana cara menyembelih binatang korban. Walaupun dia adalah alim, rajin ke masjid, rajin sholat, rajin baca Al-Quran, tapi kalau megang pisau untuk menyembelih binatang korban gemeteran tangannya, itu jangan nyakiti binatang. Baru mau ditempelkan sedikit kenalah sudah pingsan yang nyembelih. Umpamanya seperti itu. Itu binatang belum mati, yang nyembelih sudah terkapar. Yang seperti ini jangan sampai terjadi. Maksud aliman di sini adalah orang yang dia memang ahli di dalam menyembelih binatang. Li'annahu a'rafa bisunnati dzabahi. Karena kalau orang alim yang menyembelih itu dia tahu tata cara bagaimana menyembelih binatang korban itu. Dia tahu caranya. Oleh karena itu yang disunahkan adalah orang alim. Wal mustahabu annahu idza istanaba ghairahu ay yashhada dzabha. Kalau terpaksanya yang nyembelih itu bukan kita, makilkan kepada orang, umpamanya ibu-ibu ini, ibu-ibu mewakilkan penyembelihan binatang korbannya kepada Ustadz Jasrun umpamanya. Ustadz Jasrun, Ustadz yang nyembelih umpamanya gitu. Maka orang yang mewakilkan sembelihannya itu lebih dianjurkan, disunahkan untuk menyaksikan sembelihannya. Jangan mewakilkan atau menyerahkan terus sudah itu ditinggal pulang gitu. Jangan sampai ada seperti itu. Kalau kita mewakilkan sembelihan binatang kurban kepada orang lain, kita saksikan di situ. Kenapa kok kita saksikan? Itu ada manfaatnya tersendiri. 5 ruwiyah Abu Sa'id Al-Khudri, berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah SAW qala li Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah berkata kepada Aisyah, bukan Aisyah, Fatimah. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Fatimah, putrinya radhiyallahu anha, "Qumi ila adhiyatiki fa'ashidiha." Fatimah, hadiri penyembelihan binatang korbanmu dan saksikan. Jadi Rasulullah menyuruh supaya menyaksikan binatang korbannya itu yang dikorbankan oleh Fatimah. Fa innahu bi awwali kitratin min damiha yaghfiru laki ma salafa min dunubiki. Karena binatang korban yang darahnya mengalir itu, tetesan pertamanya itu akan menghapuskan dosa-dosa orang yang berkorban itu dari dosa yang dulu dilakukan. Jadi bukti dosanya itu dihilangkan oleh Allah itu serempak dengan menetesnya darah yang keluar dari leher binatang korban itu tadi. Oleh karena itu disuruh menyaksikan. Orang waktu berbuat dosa saja menyaksikan, masa waktu dosanya pergi enggak disaksikan? Itu namanya datang tampak muka, pergi enggak nampak punggung. Mestinya kan datang nampak muka, pergi nampak punggung. Kalau kita pernah melakukan perbuatan dosa, maka saat dosa itu pergi, ya kita lihat dosa itu pergi. Artinya ketika Rasulullah perintahkan pada Fatimah untuk menyaksikan binatang korban itu, setiap tetesan darah yang keluar dari leher binatang korban itu, mulai dari tetesan pertama, itu Allah mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang berkorban itu dari dosa-dosa yang telah lalu. Wa yustahabu ayatawajjahat dzabihata ilal qiblati.
Kalau seseorang menyembelih binatang korban, disunahkan saat menyembelih binatang korban itu, binatang korbannya diarahkan menghadap kiblat. Jangan basing-basing ngadap. Jangan asal-asal ngadap. Supaya enak ngadapnya, udah dihadapkan ke langit, akhirnya dipenteng kanan kiri, tangannya diterlentang gitu, nangkang gitu kambingnya, terus dipotong dari atas supaya mudah. Yang sunnah adalah dihadapkan mukanya ke arah kiblat, badannya diarahkan ke arah kiblat. 5 ruwat Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahku wa tayyibu anfusakum." Berkorbanlah kalian dan bersenang-senanglah dengan korban kalian. Kita disuruh berkorban, kemudian kita disuruh bersenang-senang dengan korban itu. Fa innahu ma min muslimin yastaqbilu bidzabihatihil qiblata. Siapa orang muslim yang ketika dia berkorban menghadapkan binatang korbannya itu ke arah kiblat, illa kana damuha wa fartuha wa saufuha hasanatun fi mizanihi yaumal qiyamati. Tidak lain, kalau orang yang berkorban itu menghadapkan binatang korbannya ke arah kiblat, darahnya, kotorannya, rambutnya, bulu-bulunya itu nanti akan menjadi kebaikan-kebaikan yang luar biasa banyaknya, dan itu akan memenuhi timbangan baiknya nanti di hari kiamat. Bayangkan itu Bapak Ibu. Ketika menghadapkan binatangnya ke arah kiblat, itu tidak hanya dagingnya nanti yang berfungsi, bulunya berfungsi, bahkan kotorannya berfungsi untuk menambah kebaikan orang itu nanti di hari kiamat. Kan nanti manusia itu akan ditimbang. Kan ada yaumul mizan kan, hari penimbangan amal kan. Nanti ditimbang amal baiknya sama amal buruknya, ditimbang mana yang berat. Berat amal baik masuk ke dalam surga, berat amal buruk masuk ke dalam neraka. Lalu gimana kalau sudah masuk dalam neraka? Apakah masuk dalam neraka itu masuk terus, tidak keluar-keluar? Dia tidak akan keluar kalau tidak ada imannya. Tapi kalau masih ada setitik iman di situ, maka orang itu akan dikeluarkan dari neraka. Maka neraka itu sesungguhnya diciptakan oleh Allah itu untuk melebur dosa. Maka ulama menggambarkan begini Bapak Ibu, dosa ketika di dunia itu seperti cor-coran yang masih basah. Tapi dosa kalau sudah dibawa ke akhirat itu seperti cor-coran yang sudah kering. Seperti ini, cor-coran sudah kering. Apa bedanya cor-coran basah dan cor-coran kering? Cor-coran basah itu apabila ingin melepaskan cor-coran itu dari batang besinya, itu tidak usah digodam, cukup disiram dengan air. Kalau kira-kira ada tukang, baru 1 menit dia selesai ngecor, kita bongkar emalnya, terus kita siram dengan air, kira-kira rontok tidak cor-corannya itu? Rontok. Artinya apa? Dosa ketika di dunia kita tobat, istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, rontok. Kalau di dunia ini dosa diistighfari, di dunia rontok dosa itu. Ketika seseorang melakukan dosa, dia sholat dan dosa itu bukan dosa besar, rontok dosanya itu. Ketika seseorang melakukan puasa dan dosanya itu bukan dosa besar, rontok dosa itu. Ketika seseorang melakukan sedekah dan dosanya itu adalah dosa bukan dosa besar, rontok dosa itu. Jadi gampang sekali kalau dosa itu di dunia itu rontoknya, leburnya itu mudah sekali. Tapi kalau dosa itu sudah dibawa ke akhirat itu ngeras seperti ini. Jadi kalau cor-coran itu sudah kering, terus disiram dengan air, kira-kira rontok tidak cor-coran itu? Tidak akan rontok. Kenapa tidak akan rontok? Sudah lengket. Oleh karena itu, cor-coran kalau sudah kering itu seperti dosa, atau dosa yang sudah dibawa ke akhirat. Dosa yang sudah dibawa ke akhirat itu seperti cor-coran sudah kering. Untuk memisahkan antara cor-coran dengan besinya itu nggak bisa lagi disiram. Lalu diapain? Digodam.
dipukul. Jadi malaikat mukuli orang yang ada di neraka itu bukan nyiksa, bersihin dosa. Enak kan? Kita nggak capek-capek dan nggak dibayar mereka itu. Kita nggak usah bayar mereka untuk bersih dosanya, nggak usah. Kalau bapak ibu misalnya malas bersih di dunia, nyuci di dunia, nyuci dosa malas, ya sudah nanti serahkan saja ke malaikat. Nanti akan dibersih oleh malaikat, digodam, kelepak kelepu gitu. Enak memang, cuman yo kemeng kepala nih dibuatnya, digodam kanan kiri. Tapi nanti kalau sudah digodam itu hancur, cor-corannya digodam hancur, apakah langsung bersih besi yang jadi tulangnya cor-coran itu? Enggak, masih ada sisa-sisa semen. Ketika sisa semen yang ada di besi itu masih ada, apa bisa hilang digodam? Enggak hilang. Lalu gimana? Dibakar. Jadi malaikat manggang orang di neraka itu bukan nyiksa, tapi bersihin dosa, dipanggang. Nanti begitu panas langsung lepas sendiri. Jadi kalau memang ibu pengen bersih nih, hanya boleh silahkan tekan kontrak dengan malaikat, biar nanti dipanggang oleh malaikat. Kenapa? Karena surga itu adalah tempat yang sangat indah. Surga itu tempat bersih, tidak boleh dimasuki oleh orang yang kotor. Sementara bau sebau-baunya bau adalah dosa. Dosa manusia yang dibawa ke akhirat itu adalah menjadi busuk, sebusuk-busuknya barang busuk. Yang busuknya itu dikatakan yu'di haulan nas. Busuknya itu akan menyakiti seluruh orang yang ada di sekitarnya itu. Muntah-muntah kalau ada orang masuk surga dalam keadaan bawa dosa, saking baunya. Mungkin barangkali ketika ibu lagi ada di satu tempat, di situ ada sekarung buntang telegu, mungkin muntah-muntah di situ. Oleh karena itu, Allah ingin memasukkan hambanya ke dalam surga, dosanya dibersihi dulu. Dan ada dosa yang tidak bisa dibersihi hanya dengan istighfar, hanya dengan digodam itu tadi. Itu harus dibakar supaya hilang baunya. Dan di dunia sudah ada contoh kok. Allah sudah memberikan contoh kalau barang itu bau, untuk menghilangkan bau itu syaratnya cuma satu, dibakar. Apa contohnya? Ikan asin. Ibu kalau beli ikan asin di pasar, di rumah jangan langsung makan. Bau, nggak enak. Coba kalau sudah dibakar, sudah dipanggang, sudah digoreng. Gimana ikan asin kalau sudah digoreng? Pas lagi hujan-hujan gerimis. Boh, mantap rasanya. Sedap rasanya, enak. Ini bukti bahwasanya bau itu bisa hilang kalau dipanggang. Ya cuman itu tadi. Sakit dipanggang itu, sakit. Tapi walaupun sakit, Allah tetap lakukan itu. Karena apa? Karena dia berontak pengen masuk ke dalam surga. Pengen masuk ke dalam surga, berontak, mau nggak mau harus dibakar. Dan dibakar itu sakit. Kalau bapak ibu nggak percaya kalau dibakar itu sakit, nanti pulang bolehlah praktek. Hidupi kompor di dapur, sudah nyala rata, duduk di situ. Jangan pakai celana, jangan pakai kain. Pasti panas di situ. Tetapi walaupun begitu, Allah masih tetap terus membersihkan dosa itu, nyuruh malaikat. Kenapa? Karena orang itu pengen sekali masuk ke dalam surga. Sekarang gini, kalau ibu bapak punya anak kecil, ketika anak kecil itu ibu bapak larang, nak jangan main ke semak itu, di situ banyak duri. Nanti kalau kamu masuk ke situ, kakimu ketucuk duri. Nanti kalau kakimu ketucuk duri, kakimu akan bengkak. Anak ini bilang, iya mak. Nah, tapi dilakukan juga, maksudnya hanya ketucuk beneran dengan duri yang berbisa tadi. Bengkak kakinya itu sebesar semangkok. Ibu tengokin atau ibu bawa ke dokter? Ditengokin, bawa ke dokter. Bawa ke dokter. Oleh dokter dibelah itu, nangis biarin nangis, nggak apa-apa. Nanti kan kalau sudah sehat dia bisa main dengan kawan-kawannya. Seperti itu juga orang yang berdosa, biarin dibakar di neraka, nangis, geliat nggak karuan, biarin. Nanti kalau udah bersih, kan nanti baru diambil oleh malaikat, dimasukkan ke
sungai namanya Nahrul Hayat, dicuci di situ. Udah bersih, hilang semua bau-bau busuknya, baru masuk ke dalam surga. Itulah dalam sebuah hadis sebutkan inna fi jahannama jasrun. Bukan Pak Jasrun ini, bukan. Sesungguhnya di neraka jahanam itu ada jembatan. Fi kulli qantaraini sab'una aman. Di setiap jembatan itu, untuk melewatinya antara jembatan satu dengan jembatan yang lain itu selama 70 tahun. Jembatannya ada 7, satu jembatan dilewati 70 tahun, yang disebut dengan jembatan Shiratal Mustaqim itu. Dan setiap orang melihat jembatan itu ukurannya berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Ada yang melewati itu seperti kerdipan mata. Begitu kerdip sudah sampai. Ada yang seperti kilat menyambar, baru sampai ke ujung jembatan. Ada yang seperti angin. Ada yang seperti burung terbang. Ada yang seperti orang yang naik kuda. Ada yang seperti orang yang lari cepat. Ada yang seperti orang yang berjalan kaki. Ada yang perutnya diseret-seret. Yang perutnya diseret-seret ini yang tidak mau dia nyebrang. Semuanya diperintahkan oleh malaikat ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar itu. Satu diperintah ini yang tidak mau berjalan. Ayo dibentak oleh malaikat, murrah, jalan. Begitu jalan dia bingung, mana tempatnya, kecil sekali. Akhirnya apa? Jembatannya dipegang pakai tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian kakinya ini yang kanan ditaruh di atas jembatan, kakinya yang kiri itu disengserkan ke bawah. Macam lomba 17 Agustus. Yang di bawahnya ada air. Jadi kalau seandainya dia salah, resikonya jatuh ke dalam air. Jadi seperti pohon pinang. Jadi berjalan di atas pohon pinang. Dan di situ dikatakan yamsi ala batnihi, berjalannya itu di atas perutnya, berarti diseret begitu. Diseret begini. Setiap kali dia pindah dari tempatnya yahubburi hunnar. Jadi uap neraka jahanam itu menghembusnya, push gitu. Sekali hembus, angus. Kemudian terus dibaiki lagi oleh Allah, dikembalikan seperti semula. Jalan lagi, dihembus lagi, push gitu. Bayangkan satu jembatan kalau jalan normal itu 70 tahun. Kalau 7 jembatan berapa tahun tuh? 70 kali 7 490 tahun. Ya Allah Pak, 490 tahun jalan. Mana jalannya seperti itu? Yang jalan biasa saja capek, apalagi jalannya yang seperti itu. Mungkin lebih dari 490 tahun. Lebih dari itu. Masya Allah. Itulah kita disuruh nambah-nambahi dengan puasa sunnah. Maka dijelaskan di dalam kitab Al-Ghunniyah itu, puasa sunnah itu gunanya kalau kita bayangkan sekarang itu seperti rest area. Kalau ibu pernah, bapak pernah melewati jalan tol akan ketemu namanya rest area. Capek, minggir ke rest area. Rest area itulah berupa ibadah-ibadah sunnah. Puasa Senin, puasa Kemis, puasa Bayat, pokoknya puasa-puasa sunnah itu akan menjadi rest area untuk istirahat sejenak di situ. Nanti melanjutkan perjalanan kembali. Inilah perjalanannya menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu tempat yang sangat bersih, maka boleh dimasuki hanya oleh orang-orang yang bersih. Oleh karena itu tadi membersihkan dosa bisa dengan cara istighfar. Kalau tidak bisa istighfar di dunia ini, tidak sempat bertaubat, nanti akan dibersihkan oleh malaikat. Jadi ada dua cara membersihkan tuh. Satu, bersihkan sendiri. Dua, dititipkan kepada malaikat. Sama dengan kita di sinilah. Satu, nyuci baju sendiri, yang satu diantar ke laundry. Anggaplah malaikat itu tukang laundry. Cuman dia bukan main rasanya gitu. Tapi jangan sampai. Karena apa? Orang yang masuk ke dalam neraka selagi masih ada iman,
maka orang itu akan tetap masuk ke dalam surga. Itulah makanya Rasulullah sampaikan, umat Nabi Muhammad itu semuanya masuk surga illaman aba, kecuali yang menolak. Yang menolak itulah tadi, yang ketika dia punya dosa tidak mau istighfar, justru malah nambah-nambahi dosa. Tapi nanti setelah dibersihkan juga masuk ke sana. Kita teruskan. Yaumul mizan, kebaikan-kebaikan kita nanti akan ditimbang oleh Allah pada hari yaumil mizan. Orang yang berkorban menghadapkan binatang korbannya ke arah kiblat, maka nanti akan menambahi beratan amal baiknya berupa bulu-bulunya, kotoran-kotorannya, dan darahnya akan memperberat amal ibadah baik kita. Wali annaha kurbatun labudda fiha min jihatin, karena menyembelih binatang korban itu adalah ibadah, maka harus ada arah ibadah itu, yaitu arahnya menghadap ke arah kiblat. Fakanatil kiblatu fiha ula, maka mengarahkan binatang itu saat disembelih ke arah kiblat itu lebih utama. Wa yustahabu ayyusamyallaha, dan pada saat menyembelih binatang korban itu harus mengucapkan nama Allah. Binatang yang disembelih tidak mengucapkan nama Allah, diucapkan nama selain Allah, maka tidak sah sembelihan binatang korban itu. Maka bapak kalau nyembelih binatang korban, mungkin ayam potong, itu harus mengucapkan bismillahi Allahu akbar, sekurang-kurang bismillah, potong gitu. Jangan, oi sini sambil motong, nggak sah potongannya itu. Pas lihat orang itu sana lagi motong, itu lagi motong gini, oi sini ini sudah motong ini, maka nggak sah potongannya itu. Karena apa? Karena dipotong dengan menyebut oi sini, bukan menyebut nama Allah. Maka orang yang menyembelih dengan menyebut nama Allah itu sah sembelihannya. Kalau nggak sembelih gimana? Umpamanya di atas sana ada burung, burungnya besar, terus kita pengen nangkap tidak bisa. Bisanya hanya ditembak. Ucapkan bismillahi Allahu akbar, dar, tembak. Karena dia mati, itu halal untuk dimakan walaupun tidak disembelih. Kenapa? Karena ditembak dalam membaca bismillahi Allahu akbar. Lalu bagaimana kalau seandainya nggak punya senjata? Yang ada adalah anjing buruan. Misalnya di sana ada kijang. Kita nggak sempat membawa itu, langsung kita perintahkan anjing buruan kita, tangkap itu kijang, langsung dikejarnya, terus sampai dekat langsung digigit lehernya. Waktu kita melepaskan itu dengan bismillahi Allahu akbar. Maka ketika binatang itu paham perintah tuannya, dia gigit itu adalah untuk tuannya, maka walaupun dia mati nggak disembelih, binatang itu halal untuk dimakan. Karena apa? Karena dilepas dengan bismillahi Allahu akbar. Tapi dengan syarat binatang tadi, anjing tadi, anjing buruan tadi, dia melaksanakan itu adalah karena perintah tuannya. Tapi kalau melaksanakannya karena dirinya sendiri, maka tidak sah. Kalau untuk dirinya sendiri, gimana buktinya? Kalau untuk tuannya, nanti begitu sudah mati, dia tidak makannya, dia justru malah menghampiri tuannya, mutar aja di sekitar tuannya. Itu artinya dia berburu itu untuk tuannya, bukan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau berburu langsung dimakan dan dihabiskan, itu tuannya ikut makan, itu haram hukumnya. Kenapa? Dia membunuh binatang itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Kalau untuk tuannya dan waktu melepaskan dengan bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, maka hukumnya halal untuk kita makan dengan syarat itu tadi. Kenapa kok ketika menyembelih itu dengan menyebut nama Allah? Li hadis Anas radhiyallahu an sama wa kabbaro, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menurut riwayat dari Anas bahwa Nabi itu ketika menyembelih menyebut nama Allah dan bertakbir. Wal mustahabu ayyakula Allahumma taqabbal minni. Pada saat menyembelih itu disunahkan orang yang menyembelih binatang korban itu menyebut Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah korban dariku. Lima ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya ia berkata, liyaj'ala ahadukum dzabihatahu bainahu wa bainal qiblati, agar kalian
meletakkan binatang kurban itu antara dirinya dan antara kiblat. Tsumma yaqulu, lalu menyebut atau mengucapkan minallahi wa ilallahi wallahu akbar. Jadi minallahi wa ilallahi Allahu akbar, itu sebutannya. Allahumma minka walaka, ya Allah ini darimu dan ini untukmu. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah. Itu menurut riwayat Ibnu Abbas. Kalau menurut riwayat Ibnu Umar lain lagi, annahu kana idza dhaha, bahwasanya beliau ketika menyembelih binatang korban qala minallahi wallahu akbar. Dia sebut minallahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Ini riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Ada dua riwayat, yang pertama Ibnu Abbas, yang kedua Ibnu Umar. Jadi yang menyembelih itu menyebutkan seperti itu. Minallahi wallahu akbar, Allahumma minka walakallahumma taqabbal minni. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Umar dan juga disebutkan oleh Ibnu Abbas. Barangkali sampai di situ saja dulu. Sebentar lagi kita mau sholat Isya. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya boleh. Kalau motong ayam sendirian nyebut nama Allah. Ya, tapi nyebut nama Allah. Iya. Motong ayam sendirian, umpamanya supaya dia tidak loncat-loncat, maka agak dipinjak sedikit kakinya itu, kemudian kepalanya kita pegang, langsung dipotong. Bismillahi Allahu akbar. Boleh seperti itu, nggak apa-apa, tapi nyebut nama Allah. Bismillahi Allahu akbar. Yang nggak boleh itu pegang kepalanya, pegang leher, Bismillahi Allahu akbar. Itu nggak boleh yang seperti itu. Nggak boleh, itu nyakiti. Saya melihat ada orang yang kayaknya dari Cina itu, dari kakinya itu dipotong, tak, kakinya kanan kiri, patang, tidak bisa jalan dia. Sudah itu baru kepalanya, tak. Itu bukan nyembelih, nyakiti itu. Orang nyembelih saja pisaunya harus setajam-tajamnya. Kalau perlu sekali gorok itu sudah selesai. Jangan sampai ngulang. Digorok ini kirain sudah, rupanya belum. Begitu lepas lari-lari ayamnya. Lari-lari. Sudah lari-lari dikejar, potong lagi. Maka motong yang kedua itu haram hukumnya itu. Motong yang kedua itu nggak boleh itu. Motong yang kedua itu motongnya nggak sempurna. Apa ada yang seperti itu? Ada. Dulu saya pernah melihat ketika ibu saya punya ayam, ayamnya hilang. Pas balik, lehernya ini sudah nak putus lehernya. Berarti orang yang ngambil itu disembelihnya, udah disembelihnya, itu dilepas kiranya sudah mati, rupanya masih hidup. Ayamnya pulang. Akhirnya udah diselesaikan di rumah. Akhirnya dimasak oleh ibu. Jadi rupanya dia tahu nggak rela dimakan oleh orang lain. Kalau kita nyembelih ayam, yang penting adalah disembelih dengan cara yang benar pada lehernya. Kemudian menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu akbar. Jangan menyembelih pada arah yang lainnya, nyembelih pada arah leher. Tidak boleh menyembelih pada arah perutnya, tidak boleh. Dia nyakiti, tidak mati-mati itu, lama matinya nyakiti. Apalagi kakinya itu tadi. Jadi intinya adalah ketika mengayunkan pisau itu dengan menyebut Bismillahi Allahu akbar. Dan lebih bagus lagi saat nyembelih dihadapkan ke arah kiblat. Begitu. Ketika diwakilkan kepada orang lain, maka niatnya itu boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Ketika niatnya diwakilkan kepada orang lain, maka orang lain itu juga harus tahu bagaimana mewakilkan niat. Oleh karena itu, ketika dia mewakilkan kepada orang lain, maka doanya tadi bisa dirubah. Umpamanya begini, ketika saat berdoa orang yang menyembelih binatang korban tadi, Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, ini darimu dan untukmu, ya Allah terimalah korban dariku. Maka ketika diwakilkan kepada orang lain, ya Allah terimalah korban fulan bin fulan.
Maka menyebutnya bismillahi minallahi Allahu akbar Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal min Soleh bin Marwan, umpamanya gitu. Jadi orang yang nyembelih harus tahu yang seperti itu. Kalau susah dalam bahasa Arab ya cukup minallahi Allahu akbar Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah korban dari Pak Slamet, umpamanya gitu. Pak Slamet bin Pak Sastro, umpamanya kayak gitu. Jadi boleh. Jadi untuk orang yang nyembelih itu harus paham bagaimana cara mewakilkan niat orang yang menyembelih korban itu kepada dirinya. Walaupun kita lain iman dengan orang itu. Walaupun kita berlainan iman dengan orang itu. berlainan iman tidak boleh, harus satu iman. Kita bisa mewakili ke orang Yahudi. Orang ini korban. Orang Yahudi, orang Nasrani imannya itu satu, sama dengan Allah juga. Kalau Yahudi yang dimaksud adalah umat Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau yang dimaksud Nasrani itu adalah umat Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi untuk sekarang ini sudah susah nyarinya. Kalau zaman dulu masih ada, karena itu masih masa transisi. Waktu itu ketika Rasulullah diutus, Yahudi masih ada, Nasrani masih ada. Kalau sekarang ini itu syariat Nabi Musa, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Isa, itu semuanya sudah nggak berlaku. Yang berlaku adalah syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekarang mau mewakilkan korban, nggak usahlah ke orang Yahudi, orang Nasrani. Sementara kita sendiri nyari orang Yahudi juga nggak tahu yang mana sini orang agama Yahudi. Kalau Nasrani, yang disebut Nasrani bukan Kristen. Kalau Kristen itu bukan Nasrani. Memang bahasanya adalah Nasrani, tapi yang dimaksud yang Nasrani ini adalah orang yang memang memegang kitab Injil. Sementara sekarang ini kitab Injilnya sudah nggak ada lagi. Nah, karena sekarang ini kan ada omongan dia kan Yesus itu kan, padahal kan Isa kan. Iya, Yesus itu bukan Allah tetapi adalah Nabi Isa alaihi salam. Sementara dia itu bukan menyembah Allah tapi menyembah Nabi Isa alaihissalam. Itu yang nggak boleh, itu seperti itu. Barangkali itu saja dulu, mudah-mudahan. Oh, masih ada kitanya? Binatang buruan tadi, Ustaz. Itu kan kita buru pakai anjing ya. Iya. Jam. Ini kan disurat tadi ya. Iya. Dia kejam tadi mati. Itu apa kita ulang potong lagi atau tidak begitu cukup? Kalau sudah mati tidak usah dipotong lagi. Tapi kalau belum mati buru-buru kita potong. Pas begitu ditangkap oleh dia, langsung kita datang sikap situ, langsung dipotong. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, langsung dikorok gitu. Tapi kalau seandainya nggak sempat kita potong, mati duluan karena mungkin terlalu dalam gigitnya binatang buruan kita tadi, binatang yang untuk memburu binatang tadi terlalu dalam gigit langsung mati, itu nggak perlu dipotong lah. Itu seperti kalau kita nembak burung atau memanah burung dengan melepaskan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, mati di situ, maka tidak usah dipotong lagi. Tapi kalau dipotong lagi itu juga boleh, tapi nggak usah dipotong lagi. Itu sudah boleh dimakan, halal hukumnya, karena mematikannya dengan menyebut nama Allah. Kuncinya adalah semua yang kita matikan menyebut nama Allah, yang barang itu halal maka dia menjadi halal. Walaupun disembelih tapi tidak menyebut apa-apa, apalagi sini itu tadi, maka hukumnya haram. Kenapa? Matinya bukan karena Allah. Tuh. Oh, masih ada lagi. Ini kan kita sering kan beli ayam potong nih. Yang jual misalkan orang non muslim. Iya. Nah, itu kan kita nggak tahu apa bacaan segala macam. Oh iya. Jadi begini. Itulah kami kemarin tuh dilatih oleh Departemen Agama untuk membina orang-orang tukang potong ayam itu. Bagaimana cara memotong syar'i itu, memotong ayam. Jangan dipotel lagi gini kepalanya gitu. Kasihan yang seperti itu, walaupun sama-sama ujungnya mati. Bagaimana? Caranya adalah pertama, kalau kita membeli ayam, jangan sama ayam yang dijual oleh orang agama lain, agama kita. Yang kedua, kalau yang menjual adalah agama kita, lebih bagus ditanya siapa yang memotong. Kami sendiri, pakai bismillah tidak pakai beli. Kita boleh cerewet seperti itu. Tapi kalau seandainya pakai bismillah tidak, pindah saja ke tempat yang lain. Kalau kita nggak sempat untuk bertanya,
kita harus sudah ada keyakinan bahwasanya ayamnya itu memang sudah dipotong karena bismillahirrahmanirrahim. Satu contoh, saya punya tetangga, dia makmur hidupnya lantaran jualan ayam. Dan dia adalah satu jamaah dengan saya. Kalau saya beli ayam dengan dia, saya sudah yakin memotongnya pasti dengan membaca bismillah. Karena kita sudah paham sehari-hari. Maka yang paling bagus ketika kita beli ayam adalah kita tahu yang jual itu adalah seorang muslim. Minimal itu meminimalisir penyembelihannya. Lebih bagus lagi kita tanya siapa yang nyembelih. Yang menyembelih bapak si anu itu pakai bismillah tidak? Pakai. Udah, berarti sempurna itu. Kalau yang jual itu adalah orang yang agamanya berbeda dengan kita, itu dikhawatirkan nanti cara matinya itu sesuai dengan agamanya. Oleh karena itu jangan beli yang bukan agama kita. Kalau misalnya dia beli, misalnya kita beli, kita tanya siapa yang nyembelih? Itu Pak Slamet. Pakai bismillah, pakai secara agama Islam nggak nyembelihnya, pakai dia baca bismillah, udah kita beli nggak apa-apa, walaupun yang jual orang Kristen atau orang Buddha atau orang apa saja gitu. Jadi kita harus teliti kalau kita membeli. Barangkali itu ada lagi. Mudah-mudahan habis kita masuk salat isya. Barangkali itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.